Saudara, kita ke informasi pertama. Akibat melanggar kebijakan PPKM, ratusan warga mencoba menghakimi seorang pencuri sepeda motor akibat pengeroyokan kembali terjadi. Sekitar 31 penumpang kapal KM Dobonto. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Menggali informasi terkini. temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Memberikan yang terbaik. menjadi semangat kami. Ya, disebutkan bahwa ada akan dilakukan evakuasi. lonjakan jumlah kasus. Dia bilang jangan dulu, dia soalnya lagi koordinasi. Kami coba mendekat lagi, saudara. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita tua hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV dinamis, Jujur, tulus, independen, teman terpercaya. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik, menjadi semangat kami. Saudara, kita ke informasi pertama. Akibat melanggar kebijakan PPKM, ratusan warga mencoba menghakimi seorang pencuri sepeda motor akibat pengeroyokan kembali terjadi. sekitar 31 penumpang kapal KM Dobonto. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Menggali informasi terkini. temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Memberikan yang terbaik. menjadi semangat kami. Ya, disebutkan bahwa ada Akan dilakukan evakuasi. lonjakan jumlah kasus. Dia bilang jangan dulu, dia soalnya lagi koordinasi. Kami coba mendekat lagi, saudara. Ada kami di sini. Di sini, Media masa kini. berita tua hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari.
Kompas TV, dinamis, Jujur. Tulus. independen. Teman terpercaya. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik, menjadi semangat kami. Saudara, kita ke informasi pertama. Akibat melanggar kebijakan PPKM, Ratusan sejumlah warga mencoba menghakimi seorang pencuri sepeda motor supporter akibat pengeroyokan kembali terjadi. sekitar 31 penumpang kapal KM Dobonso. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Oke, halo selamat siang teman-teman mahasiswa kreatif dan kompetitif. Selamat datang di kelas Behind the Scene Aiman Kampus Kompas TV. Perkenalkan, saya Tiara Marsanda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020, Universitas Diponegoro. Saya Berlian Ayu Septiana dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Geografi Angkatan tahun 2017, Universitas Negeri Semarang. Kami berdua akan memandu jalannya kelas Behind the Scene Aiman kita pada hari ini. Sambil nunggu teman-teman peserta yang lain masuk ke Zoom ini, ya kita pengen juga tahu nih, teman-teman dari kampus mana aja sih? Kalau tadi Tiara dari Universitas Diponegoro, sedangkan saya sendiri dari Universitas Negeri Semarang, boleh dong absen satu-satu teman-teman nih dari universitas mana aja. Oke, coba kita sapa-sapa dulu mungkin ya Tiara ya. Ini yang pertama ada dari Muhammad Rifki dari Universitas Negeri Semarang, terus juga ada Universitas Diponegoro. Boleh juga yang lain? Oke, Undip hadir. Baik, luar biasa ya. Dan mungkin boleh juga untuk para peserta, teman-teman semua, biar semangat-semangat kalian ini kelihatan semuanya, boleh dinyalain kameranya ya supaya kita bisa ngelihat wajah-wajah teman-teman yang semangat banget untuk ikutan acara hari ini. Betul banget nih Mbak Berlian, karena pada kelas Behind the Scene Aiman hari ini, kita akan belajar bersama-sama dan mengintip proses produksi program Aiman Kompas TV. Bersama narasumbernya langsung, yaitu ada Mas Aiman Wicaksono beserta produser program Aiman, yaitu ada Mbak Ana Aristania serta Mbak Niluh Puspa. Halo Mbak Ana, Mbak Niluh dan Mas Aiman, selamat siang. Selamat siang, halo. Halo. Iya, semangat banget ya pasti Mas Mbak untuk memberikan materi dan pengetahuan kepada teman-teman peserta semua. Ini dari kampus mana aja ya? Banyak banget nih Mas. Banyak banget ya. Ini tadi terakhir ada dari Universitas Esa Unggul Bekasi juga nih. Wow, luar biasa rame ya hari ini. Oke, nah buat teman-teman ya, dan juga terima kasih untuk Mas Aiman, Mbak Ana, dan juga Mbak Niluh Puspa. Dan sebelum kita memulai, ada beberapa informasi yang ingin kita sampaikan nih, untuk teman-teman yang mungkin akan bertanya kepada pemateri kita hari ini. Bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom chat masing-masing. Formatnya adalah tulis nama kalian, jurusan, universitas, dan pertanyaannya apa.
Oke, walaupun kalian cuma bisa nanya lewat kolom chat aja, tapi kalian juga bisa loh posting acara ini di IG story kalian. Dan jangan lupa untuk mention @kompas.tv, @undip.official, dan @unes_Semarang. Jangan lupa kasih hashtag juga ya teman-teman, hashtag Kampus Kompas TV nih. Nah, 3 postingan dengan caption menarik akan di-repost langsung oleh Kompas TV, serta mendapatkan voucher gramedia.com senilai Rp50.000. Caranya gampang banget, tinggal kalian post aja acaranya di IG Story. Oke, ini kayaknya yang ikutan sudah rame ya Tiara hari ini. Wow, luar biasa banget. Coba sebentar sebelum kita masuk ke acara ya. Ini ada UPI YAI juga yang ikutan hadir. Wow, luar biasa banget ya. Oke deh, langsung aja. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita persilahkan Mas Aiman Wicaksono untuk memaparkan konsep program investigasi. Karena ini bukan sekedar investigasi, ini Aiman. Silakan Mas Aiman. Berlian kok mirip kakak Ana sih, produser Aiman. Jangan ketuker ya. Mirip ya? Iya. Atau nanti setelah lulus mungkin ke Aiman ya. Boleh, habis lulus ya, Kak. Oke, gimana kakak Ana? Ada kembarannya nih, anak mahasiswa, senang banget dibilang anak kembarannya anak mahasiswa. Padahal Ya umurnya Allah, berasa enggak. muda lagi. Foto dulu ntar, foto berdua ya. Berlian sama Kak Ana ya. Oke, siap. Oke, salam semuanya dari 320, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Boleh nggak dibuka dulu nih mute-nya? Tapi video nggak usah ya. Kita tepuk tangan dulu untuk hari ini ada 320 peserta. Ayo. Luar biasa. Mau foto dulu nggak? Mau foto dulu nggak? Boleh banget nih foto dulu kali ya, Mas foto dulu ya. yuk. Mau Oke. buka dulu. Nanti soalnya kalau udah berjalan suka lupa. Kita foto dulu ya. Oke. Boleh teman-teman nyalain kameranya dulu ya. Kita akan foto masing-masing nih, bareng-bareng nih. Mungkin ada Silakan. beberapa gelombang kayaknya ya. Betul sekali, Kak. Oke. Boleh untuk... Chatnya udah 40 tuh, luar biasa. Ayo yang terlambat, rugi. Karena fotonya di awal. Salah sendiri kenapa terlambat. Pokoknya besok-besok kalau kita ada kampus Kompas TV lagi, maka saya akan buat fotonya di awal, supaya di awal tuh langsung ngumpul semua. Nggak ada foto di akhir. Setuju ya Kakak Nilo dan Kakak Ana ya, kita buat seperti itu. Setuju. Oke, sudah? Aku udah pose nih. Udah belum? Kasih aba-aba ya. Oke, udah tuh. Udah, terima kasih. Udah ya, oke. Good. Oke, kita mulai. Terima kasih teman-teman semua ini dari beberapa kampus. Ada di UNES Semarang ya, betul? Betul, Kak. UNES Semarang, UNTAK juga Semarang. UNES kemarin ada sedikit bergejolak. Nah, Aiman kan tahu, betul ya? Berlian mau cerita nggak? Apa itu, Kak, kira-kira? Iya. Pura-pura nggak tahu aja mungkin ya, Kak ya? Pura-pura nggak tahu ya? Atau perlu diinvestigasi oleh Aiman ke UNES? Kayaknya mungkin perlu kayaknya, Kak. Biar makin... Perlu ya? Datang nggak ketua BEM-nya di sini? Gimana? Enggak ya? Apa ketua BEM apa? SI atau apa sih istilahnya? Apa BMKM, Kak. BMKM ya? KM itu apa KM? KM itu BEM universitas. Jadi tingkat universitas kita nyebutnya BMKM, Kak. KM itu singkatannya apa? KM itu singkatannya kegiatan mahasiswa. Oh, itu BEM-nya UNES ya? Betul sekali. Oke. Datang nggak? Si mahasiswanya datang nggak? Yang katanya ngaku-ngaku bener ya? Oke, kayaknya saya kurang tahu juga sih, Kak. Soalnya saya di BEM. Kalau saya diinvestigasi di hari ini. Oke. Yang UNES ada berapa? Banyak? UNES hari ini banyak banget, Kak. Rata-rata nih, saya melihat. Ya mudah-mudahan si abang itu datang. Saya lupa namanya siapa sih. Nanti bisa kita cek lagi. Kalau nama, soalnya saya setiap hari bisa menemukan sekitar 50 nama baru. Jadi mohon maaf ya kalau saya nggak hafal nama. Kenapa? Karena kita banyak baca. Nah, itulah yang saya mau sampaikan. Undip juga saya sering beberapa kali ya ngisi acara di Undip, terutama di pers mahasiswa, kalau nggak salah namanya Manunggal. Betul ya? Pers namanya Manunggal ya? Betul, Mas. Betul ya, Tiara ya? Iya. Tapi sekarang karena pandemi, jadi kita nggak bisa sebebas dulu. Kalau dulu kita
Saya tuh biasanya setiap 2 bulan saya menyiasati waktu untuk ketemu dengan teman-teman mahasiswa di luar kampus Kompas TV ya, supaya saya bisa juga menyerap aspirasi, menyerap informasi, menyerap kegelisahan dari mahasiswa, karena ini mahasiswa ini sangat penting. Kenapa? Saya pernah jadi mahasiswa, kita semua pernah jadi mahasiswa, dan bagaimana kegelisahan itu biasanya tertumpahkan ketika dirasa ketemu sebagai orang yang tepat. Gitu ya. Saya sendiri waktu mahasiswa banyak ketemu tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Waktu itu Pak Luhut misalnya masih bintang 1. Beliau yang membuka pendidikan disiplin dasar saya, karena waktu itu kampus saya semi militer, jadi dibuka oleh Pusenif, waktu itu Pusat Kesejahteraan Infanteri, di mana komandannya adalah Pak Luhut waktu itu. Lalu kemudian kita sangat terbuka ya, hampir setiap tahun misalnya kita datangkan tokoh-tokoh, waktu itu misalnya Pak Sri Edi Swasono ya, yang datang ke sana dan lain sebagainya, dan beberapa dirut BUMN, karena kampus saya waktu itu bagian dari BUMN sampai sekarang juga sih. Yang menjadi penting adalah apa yang kemudian kita akan lakukan ke depan. Nah, untuk program AIMAN nanti akan dijelaskan secara detail oleh Kakak Ana dan Kakak Anilo. Saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang penting yang bisa jadi bekal teman-teman semua. Tapi silakan, langsung ada pertanyaan, langsung ditanyakan aja, karena oh ya, ini Undip, UNES, banyak sekali ya. Oke, salam. Ada juga Esa Unggul tadi ya. Esa Unggul setahu saya ada di Slipi, tapi udah pindah ke Bekasi mungkin, atau ada dua kampus. Apa sih yang mau kita sampaikan di depan publik kan gitu ya? Jadi nggak usah khawatir, seperti tadi saya nanya ke Berlian. Berlian, apa sih yang terjadi? Ini saya sebenarnya mancing ke Berlian tuh. Apa sih yang terjadi di UNES? Saya mau buka deh. Boleh nggak, ada nggak orang yang mau cerita soal BMKM itu UNES? Ayo saya buka deh kalau Berlian nggak berani. Boleh, mungkin teman-teman lain yang dari Berlian BMKM Universitas Negeri Semarang yang ingin cerita, mungkin diskusi. Soalnya jujur Kak Aiman, saya bukan anak BMKM gitu. Jadi mungkin bukan BMKM tapi anak UNES, jadi tahu dong, masa nggak tahu. Sama seperti ketika orang, saya bukan wartawan atau saya bukan ini, jadi saya nggak mau ngomong, nggak bisa dong. Ayo. Kalau saya nggak berani ngomong, mungkin teman-teman yang lain ada berani berbicara. Juga dia. Ayo, saya tunggu. Gimana mau belajar investigasi, ngomong aja takut. Ayo, yang lain dong. Boleh. Ini kalau investigasi kita masuk ke materi hukum. Investigasi kita masuk ke membongkar aksi-aksi intelijen misalnya. Mau kita investigasi, kita membongkar hal-hal yang gelap yang orang lain nggak main, tiba-tiba kita main, mungkin ada terusik. Kalau masuk investigasi, kita masuk ke mafia apakah itu? Banyak sekali. Dan kita selalu menjadi pioneer, pelopor. Itulah investigasi. Ayo, ada? Nggak ada yang berani satu pun anak UNES? Buka aja langsung ngomong, nggak apa-apa. Oh, nggak bisa ngomong yang lain ya? Mungkin bisa di kolom chat, teman-teman. Oke, kolom chat boleh deh, sedikit aja. Iya. Satu paragraf sambil saya sambung ya. Yang pertama di chat nanti saya akan bacakan. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang, 2-3 kalimat aja deh, bahwa ini gitu loh. Oke? Begini, saya senang sebenarnya dengan dinamika UNES ini ya, karena ada perbedaan pendapat soal KPK, betul ya? Pada waktu itu soal KPK ya, yang satu ini, yang satu dukung, yang satu nggak dukung. Oke, nggak apa-apa. Artinya di dalam ilmu sosial itu saya mau sampaikan tidak ada kebenaran mutlak ya. Berbeda kalau kita bicara dengan agama misalnya. Berbeda kalau kita bicara dengan hukum pun juga tidak ada kebenaran mutlak, kecuali hakim telah memutuskan, maka harus menghormati. Meskipun putusan hakim kan juga banyak yang kontroversial, banyak yang dianggap pro dan kontranya, sehingga tidak ada kebenaran mutlak kecuali kebenaran Tuhan. Itu yang diyakini oleh kita sebagai umat beragama sesuai dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di luar itu, apalagi ilmu sosial, tidak ada kebenaran mutlak. Jadi kalau ada UNES misalnya punya pendapat yang berbeda tentang KPK, itu sah-sah aja. Kenapa? Loh,
kita kalau mau menyampaikan sesuatu, ya kita harus punya argumentasi, apapun itu. Nggak ada masalah. Itulah esensi dari jurnalisme. Jurnalisme, apa sih jurnalisme? Orang kalau misalnya klise kan, jurnalisme adalah upaya untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa informasi untuk disampaikan kepada publik. Kurang lebih begitulah ya. Ada banyak sekali definisi dari jurnalisme. Tapi ada juga jurnalisme adalah rasa yang dimiliki oleh publik yang bisa diketahui dengan nurani untuk disampaikan sebagai bagian dari kritik sosial. Ada lagi misalnya jurnalisme adalah bentuk ya, bagian dari pengawasan publik yang sering dikatakan sebagai anjing penjaga, watchdog. Jurnalisme adalah bla 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 bla, banyak sekali. Intinya apa? Menyampaikan pesan. Nah, penyampaian pesan itu akan bisa kalau kita punya keberanian. Nah, keberanian itu akan muncul kalau kita punya argumentasi. Argumentasi itu akan muncul kalau kita punya pengetahuan, knowledge. Nah, bagaimana knowledge? Knowledge itu banyak. Ada knowledge dasar untuk penyampaian pendapat. Kita tahu misalnya ada undang-undang ITE. Kita tahu bahwa hak kita dilindungi oleh pasal 28 UUD 45. Kita tahu bahwa ada, misalnya kita wartawan, kita diatur oleh dan haknya dilindungi juga oleh Undang-Undang 40 tahun. Berapa yang tahu? Ayo, wartawan dilindungi haknya, bekerjanya oleh Undang-Undang 40 tahun. Googling dulu teman-teman, yang tahu bisa langsung aja jawab nih di kolom chatnya. Ya, ayo. Yuk kita ramaikan ya. Ada. Dari tadi nggak ada yang nulis nih, UNES nih. 499, oke, Muhammad Rifki Radian Putra, selamat. Nanti diberikan hadiah ya kalau ada oleh panitia. Oke, 99, oke, Naura, terima kasih, Farda, terima kasih. Yang soal UNES mana nih, masih saya tunggu nih. 3 kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Apa sih yang terjadi? Boleh loh, silahkan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Bahwa keberanian menyatakan pendapat itu adalah suatu hal yang menjadi segalanya. Tapi kenapa kemudian kita nggak berani? Karena kita nggak merasa bahwa kita menjadi bagian dari kontrol sosial itu sendiri. Kalau kita merasa bagian dari kontrol sosial, bersuaralah dengan santun, nggak ada masalah. Takut salah, ya semua orang takut salah. Semua orang pasti akan merasa bahwa dirinya, ini gue benar apa enggak ya? Ingat, tidak ada kebenaran mutlak dalam ilmu sosial. Selama kita punya argumentasi dan kita didasari oleh knowledge, maka kita aman. Pernah kalau anak-anak ilmu sosial pernah di sini pasti mendengar pendekatan konstruktivis, pernah mendengar pendekatan positivis, pernah mendengar pendekatan kritis. Kan tiga-tiganya beda tuh kalau kita lakukan penelitian. Tiga-tiganya nggak akan ketemu hasil yang sama. Tapi boleh nggak? Boleh. Karena pendekatannya berbeda. Itu yang menjadi penting. Nah, oke. Nah, apa yang harus kita sampaikan di sini? Satu, ya. Saya mau sampaikan karena nanti akan dilanjutkan oleh kawan-kawan kita semua, Mbak Ana dan Kak Manilu, bahwa yang pertama adalah dalam jurnalisme investigasi itu yang dibutuhkan adalah pengetahuan, ya, baik pengetahuan tentang hukum positif, tahu ya hukum positif, hukum yang berlaku, maupun pengetahuan tentang kasus yang akan kita telisik. Gitu. Yang kedua, strategi. Ya. Yang ketiga, nurani. Nah, 3 ini yang kita kemudian harus punya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengasah pengetahuan kita? Nah, inilah kalau ditanya ke Kak Ana, ke Kak Nilu, itu pasti mereka setiap hari, mungkin bahkan setiap jam, atau mungkin setiap 2 jam, kalau nggak setiap jam. Intinya dalam 1 hari beberapa kali lah. Mereka pasti menggali informasi dan menggali informasi. Itu yang menjadi penting. Apakah kita sebagai mahasiswa harus meninggalkan subjek belajar kita? Ya, enggak. Tapi kalau kalian mau tertarik dengan dunia jurnalistik, maka kalian harus tahu. Dan apa untungnya? Ketika kalian menjadi orang yang pertama tahu, ingat, data is a new oil. Data adalah minyak yang baru.
Oil apa? Keuntungan luar biasa, keuntungan besar. Oleh karena itu, siapa yang menguasai data, dialah yang menguasai dunia. Itu menjadi adagium yang paling terkenal saat ini. Orang yang tahu tentang informasi, data, maka dia bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Sehingga apa yang dia lakukan itu sangat efektif dan efisien. Pertanyaan untuk apa kita mahasiswa mengetahui itu? Oh, sangat. Kita penting untuk mengetahui bagaimana masa depan. Sekarang gini, saya mau tanya teman-teman. Setelah teman-teman lulus, teman-teman yakin kondisi dunia akan seperti sekarang? 2018 dengan 2021 aja perbedaannya luar biasa jauhnya. Jangan-jangan nanti jurusan yang teman-teman masuki dan jenis pekerjaan yang teman-teman kejar udah nggak laku lagi tuh di tahun 2023 atau 2024 misalnya. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Apakah fenomena itu bisa dilihat dari sekarang? Bisa. Lewat apa? Saya mau kumpulkan sedikit. Investigasi yang dilakukan oleh teman-teman walaupun secara mini. Itu yang teman-teman harus bisa tangkap dari situ. Ilmu investigasi itu bukan hanya ilmu di jurnalistik, tapi ilmu investigasi adalah ilmu yang bisa kita aplikasikan ke dalam hidup kita. Pola-pola kerjanya itu sama. Pola-pola kerjanya itu menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sekarang saya tanya, ini sebelum saya tutup, saya mau tanya ke teman-teman, wartawan itu kalau dalam menyampaikan informasi, dia harus netral atau enggak? Ini penting, ini menjadi dasar dari pekerjaan kita. Sama seperti kita teman-teman misalnya ada di pers kampus dan lain sebagainya. Apakah harus netral? Dinda Hansa, enggak. Kenapa? Ada yang jawab netral mungkin? Mau berbeda juga boleh loh. Harus netral, banyak netral semua nih. Oh, Farah, netral. Ini ada yang komunikasi nggak? Siapa tadi? Berlian. Ini ada jurusan komunikasi nggak di sini ikut? Di Universitas Negeri Semarang tidak ada, Kak. Yang ada di Universitas Diponegoro. Oh, tadi ini... Mas, Dinda Kansa ilmu komunikasi, Mas, dia. Oke. Tiara komunikasi nggak? Iya, aku komunikasi. Oke. Kalau menurut Tiara harus netral nggak? Kalau menurutku sendiri sih harus netral sih, Mas. Okay. Soalnya kalau di LPM di Prodiku, kita tuh nggak boleh ikut entah senat atau BEM karena itu biasanya akan memicu sedikit gimana gitu. Jadi kayak ya nggak boleh gitu. Oke. Jawabannya mana cuma satu. Dinda tadi mana? Dinda? Aku cari dulu ya. Dinda Hansa ya. Yang benar cuma dia tuh. Yang lainnya jawabnya netral ya. Harus netral. Diva Anindya berpihak pada publik, ini benar juga. Oke, enggak, yang tesanya sebenarnya netral apa enggak? Yang benar cuma satu tuh, si Hansa berarti ya. Hansa selamat. Enggak harus netral. Bingung kan? Kenapa jurnalis nggak harus netral? Jurnalis bukan harus netral. Jurnalis harus independen. Ini yang berbeda. Ini jangan dipotong ya, nanti dipotong nih recordnya nih. Bahaya. Kenapa? Loh, sekarang pengambilan angle berita aja, ya, itu netral nggak? Nggak mungkin netral. Pemilihan narasumber, netral nggak? Nggak mungkin netral. Tapi, dia harus berpihak pada siapa? Pada publik. Bagaimana memastikan bahwa dia berpihak pada publik? Dia harus independen. Itulah bedanya. Bukan netral, tapi independen. Apa arti independen? Merdeka. Dia tidak ditarik oleh kepentingan kanan-kiri. Dia tidak ditarik oleh kepentingan modal. Dia tidak ditarik oleh kepentingan mungkin ancaman. Dia tidak ditarik oleh kepentingan pribadinya dia. Itu namanya independen. Apakah harus netral? Tidak, karena dia punya nurani. Nurani yang menuntun dia untuk menulis atau melakukan peliputan atau yang lain merupakan produk jurnalistik ya, apapun itu. Itu. Jadi dia harus independen dan dia menanyakan kepada nuraninya. Ini yang menjadi penting. Jadi sama, saya nanya ke banyak anak mahasiswa komunikasi, mayoritas salah jawabannya. Mayoritas salah. Ya, ada yang jawab objektif. Ya, objektif gimana? Kalau objektif harus apa? Pertanyaannya paling dasar adalah netral atau tidak? Tidak. Itu jawabannya. Kalau jurnalisme nih, saya baca misalnya Muhammad Rifki, kalau jurnalisme berpihak pada dalam satu
afiliansi maksudnya apa nih? Aliansi mungkin ya. Maka akan membingungkan masyarakat, dan masyarakat mempertanyakan kredibilitas sebuah jurnalis, mungkin seorang jurnalis maksud di sini. Nah, saya mau sampaikan di sini. Kalau kita berpihak kepada aliansi, nah ini sesat juga nih. Bolehkah kita berpihak? Boleh. Kepada siapa? Kepada nilai. Bukan orang, bukan kelompok, bukan seseorang, bukan sosok, bukan lembaga, bukan badan, tapi apa? Nilai. Kalau pemerintah misalnya nilainya bagus, wajib kita dukung. Apa misalnya? Vaksin, oke. Meskipun ada catatan, kita kritisi, nggak ada masalah. Kalau LSM misalnya ICW, misalnya ya, itu secara nilai dia benar, dukung. Tapi kalau dia salah, sebut dia salah. Jadi kita, ya, jurnalis itu harus independen. Ini pelajaran pertama penting ya. Jurnalis harus independen, bahasanya bukan netral, tapi independen. Yang kedua, jurnalis harus berpihak pada apa? Nilai, bukan benda, bukan orang, bukan kepentingan, ya, bukan lembaga, bukan badan, bukan agensi, tapi apa? Nilai. Nilai apa? Nilai-nilai kebenaran yang muncul dari nurani. Paham ya, Muhammad Rifki Rahadian? Jadi berpihak bukan karena aliansinya, bukan karena sosoknya, bukan karena bendanya, tapi karena nilai yang dia perjuangkan. Kalau nilai-nilai yang diperjuangkan oleh sebuah lembaga, sebuah bahkan seseorang sekalipun, ya, tapi nilai itu punya nilai yang mulia dan wajib kemudian untuk diperjuangkan, maka wartawan wajib untuk membelanya, mengadvokasinya, mengawalnya, mencermatinya. Paham ya? Jadi bukan kepada orang, bukan kepada nilai, tapi kepada nilai. Bukan kepada orang, bukan kepada orang, bukan kepada sosok, bukan kepada kelompok, tapi kepada nilai. Siapapun itu, kita tidak melihat orangnya. Kita tidak melihat orangnya, kita tidak melihat sosoknya, tapi kita nilai adalah nilai. Dari mana nilainya? Dari nurani yang muncul dari hati kita. Oke. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Satu pertanyaan saya akan jawab. Siapa tahu ada yang masih bingung, ini cuma dua. Ini kalau kita bicara ini cuma dua topik loh. Satu, wartawan tuh netral apa enggak, ya. Ini karena nilai-nilai dasar. Kalian percuma mau belajar investigasi, mau belajar apapun kalau kalian nggak punya nilai dasar ini. Ini kalau dibilang imannya wartawan nih, tapi jangan seperti imannya, nanti bisa dipelintir. Jadi pedoman dasar wartawan soal netralitas dan soal keberpihakan, ya, ini dasar sekali. Dan teman-teman walaupun komunikasi banyak yang salah tuh, ayo, ya, soal netralitas dan keberpihakan. Kalau bicara soal SKS, ini seharusnya 3 SKS nih. Karena harus ada contoh. Oke, Naufal Ramadan, Ilmu Komunikasi Undip, bertanya Kak Iman. Ya, silakan. Saya sepakat memang jurnalis harus independen, tapi melihat kondisi aktivitas jurnalistik hari ini, sepertinya masih jauh dari kata independen. Sebagai contoh, media yang masih berdekatan dengan kekuasaan yang mempengaruhi news value, ketika pemilu 2019 misalnya, ada media yang mendukung salah satu paslon, news yang dihadirkan cenderung membela paslon tersebut. Lalu bagaimana saudara kita sebagai mahasiswa terjun ke dunia jurnalisme karena kondisi yang masih seperti ini? Saya sampaikan ya, nggak ada kan kesempurnaan dalam hidup ini. Ya pasti ada cacat-cacat, ya, dalam demokrasi, dalam jurnalisme, dan itu bakal yang wajar. Kita nggak bisa hidup di dunia yang utopis. Memang kalau dulu mahasiswa kan kita harus begini, kita harus begini. Ketika kemudian lulus ngelihat, ya gue punya idealisme ternyata nggak gini-gini amat ya. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Itulah seninya hidup. Tapi jangan disebutkan karena ada 1, 2, atau mungkin 3 dari 5, ya, mayoritas misalnya, yang berpihak, lalu kemudian dikatakan semuanya berpihak. Atau 3 dari 10 dikatakan semua. Itu namanya pars pro toto, itu logical fallacy, kesesat berpikir. Pars pro toto, sebagian untuk semua. Jadi jangan dianggap sebagian untuk semua dong. Itu kan ada oknum-oknum ya. Saya sebenarnya kurang suka menyebut oknum, tapi sebagian kecil lah. Oknum kayaknya menafikan yang lain. Memang sebenarnya dia nggak mewakili yang lain. Tapi bahwa ada seperti itu banyak.
Bahkan ada loh wartawan-wartawan di daerah ya yang kita nggak tahu entah berantah di daerah mana gitu ya. Itu yang kemudian mereka membela sekelompok pengusaha banyak, dan itu sudah kemudian dilaporkan ke Dewan Pers dan lain sebagainya. Ada mekanismenya untuk itu, nanti bisa dipelajari. Nah, apakah itu terjadi sebuah hal yang wajar? Ya tidak juga. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa mengkritisi mereka? Ya kritisi. Oleh karena itu kan pers tidak hidup di ruang hampa. Pers itu ada pengkritiknya juga. Sekarang siapa? Netizen banyak. Nggak usah khawatir. Ketika mereka menyimpang, maka netizen itu akan rame. Nah, tapi sekarang yang lurus aja dihajar sama netizen, yang nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting kita apa? Satu, terus bekerja. Ya, terus bekerja. Mau dihajar kanan kiri, mau dihajar penilaian, mau dihajar oplah, mau dihajar rating share, terus bekerja. Itulah wartawan. Dan yakinkan bahwa Anda bekerja berdasarkan nurani. Anda bekerja berdasarkan prinsip-prinsip etika jurnalisme. Anda bekerja berdasarkan keberpihakan pada nilai. Hanya itu yang bisa dilakukan. Terus ngapain urusin mereka? Yang begini, ya terus saja kerja. Terus mereka seperti ini, punya keberpihakan. Sampaikan di momen-momen tertentu, nggak ada masalah. Atau laporkan ke Dewan Pers bila punya bukti, bagian dari kontrol kita, nggak ada masalah. Gitu. Saya bacain lagi, Mahatma Krishna. Nilai apa yang di pihak bank? Keadilan, kebenaran, ketuhanan. Bukankah nilai subjektif? Oke. Kan tadi saya sudah bilang ya, nilai itu ada muncul di nurani. Kita nggak bisa bilang bahwa ini sifatnya terlalu universal pertanyaannya. Misalnya apa? Soal pemberantasan korupsi. Ada nggak jawaban di nurani kita? Ada nggak jawaban di nurani kita? Soal TWK KPK misalnya. Nurani kita kira-kira kemana nih? Tapi kalau nurani kita bicara dari pengetahuan ya, jangan dari utak-atik gatuk. Kita pelajari betul. Lalu kemudian nurani kita akan bisa menilai. Ini soal kenapa saya tanyakan TWK KPK, karena lagi ramai di UNES. Ya, betul ya? Oke. Kalau TWK KPK gimana? Oh, ternyata dibantah oleh UNES. UNES tidak mendukung TWK KPK yang berujung pada pemecatan 56 pegawai KPK kan gitu ya. Ini dari pengurus yang resmi, kurang lebih begitu. Tapi bahwa ada satu mantan ketua BEM di UNES yang mendukung, itu bahasanya BEM UNES berlepas diri, kurang lebih begitu ya. Ya, tapi sudah diklarifikasi. Apakah itu cukup? Cukup, nggak ada masalah. Yang jelas sudah ada klarifikasi. Dan ingat ya, transparansi itu menjadi kunci. Kenapa? Karena dengan transparan itu bisa menghalau semua informasi-informasi yang tidak benar. Itulah fungsinya transparansi. Ya, jadi nanti akan dilanjutkan ke Kak Ana dan Kak Kanilo. Saya sampai di sini, intinya saya hanya mau menyampaikan. Kawan-kawan, jangan pernah takut untuk bersuara. Seperti yang awal tadi saya tantang misalnya. Kalau memang tidak punya informasi, kawan-kawan tinggal sebutkan, saya tidak punya informasi, saya harus mengumpulkan. Tapi saya harus kritik di sini, misalnya Berlian misalnya, ya harusnya dikumpulkan karena Berlian bagian dari Sivitas Akademika UNES. Ya, dan akan menjadi duta bagi siapapun tentang UNES. Jadi kalau saya ditanya oleh pihak luar, Berlian sebagai Sivitas Akademika UNES harus bisa menjawab itu. Sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan nurani Berlian. Mungkin berbeda dengan UNES, mahasiswa UNES yang lain misalnya. Satu itu. Yang kedua, jagalah nilai. Karena nilai yang sudah menjadi kesepakatan misalnya di Indonesia, Pancasila, nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai kegotong royongan misalnya, itu harus dijaga. Nilai-nilai keragaman misalnya, nilai-nilai toleransi, itu harus dijaga. Ya. Itu yang harus dijaga dan kemudian terus dipupuk. Dan kita sebagai mahasiswa, apalagi bergerak di bidang komunikasi atau ilmu sosial, kita juga harus membantu menjaga. Caranya apa? Yaitu dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau di pers mahasiswa, kita dengan pers mahasiswa, yang lain kita dengan yang lain, itu yang menjadi concern kita. Dan jangan lupa, tetap merasa bebas, tetap merasa lepas, tapi harus dengan dasar pengetahuan untuk menyampaikan pendapat.
Itu yang menjadi penting buat kita semua, buat bekal ke depan. Jangan sampai kemudian kita bicara asal bicara. Jangan sampai kemudian kita menyampaikan pendapat tanpa pengetahuan. Jangan sampai kita, terakhir ya, berpihak tanpa memperjuangkan nilai. Saya pikir cukup. Saya akan lanjutkan nanti ke Kak Ana dan Kak Niluh, terserah nanti siapa yang duluan, nanti mereka akan atur sendiri. Berlian, karena saya tadi menyebut Anda, saya berikan kesempatan satu privilege untuk Anda untuk bertanya langsung kepada saya. Satu pertanyaan, silakan saya akan jawab. Kalau ada. Dari saya ya, Kak? Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Apa ya pertanyaannya? Mungkin lebih ke ini ya, saya tuh melihat, saya sering menonton acara Kak Aiman gitu. Bagaimana cara Kak Aiman bisa bisa menyampaikan, bisa menginvestigasi sedalam itu gitu. Mungkin ada nggak sih Kak Aiman tips-tipsnya? Dan mungkin tadi Kak Aiman sempat bilang harus berani bersuara gitu. Bagaimana caranya kita bisa berani, benar-benar berani dari perasaan kita? Karena jujur mungkin saya atau teman-teman lainnya, bahkan tadi saya saja tidak berani untuk speak up banyak tentang permasalahan yang ada di UNES seperti itu. Bagaimana sih Kak caranya bisa seperti Kak Aiman yang berani bersuara dan berani untuk dengan lantang menyampaikan pendapat atau permasalahan-permasalahan yang ada di masa kini? Mungkin boleh jawabannya Kak Aiman. Jawabannya cuma satu, knowledge. Knowledge akan subjek tersebut, ya, topik itu, dan knowledge akan hak dan kewajiban. Yang ketiga, knowledge akan nilai yang harus diperjuangkan. Saya tahu arahnya kemana. Knowledge topiknya saya tahu. Knowledge soal hak dan kewajiban saya tahu. Ada Undang-Undang 40 dan lain sebagainya, ada P3 SPS dan sebagainya. Ada sebagai hak, ada undang-undang yang terkait dengan HAM, hak asasi manusia yang melindungi saya dan juga orang lain. Yang ketiga adalah keinginan untuk menjaga nilai, kesepakatan, dan apa yang dipegang oleh masyarakat kita. Tiga itu yang menjadi utama. Kalau tiga itu teman-teman udah pegang, teman-teman akan ringan berjalan di dunia. Gitu. Oh, keren Kak. Nah, kecuali kalau mau, iya, ya, hanya itu. Dan jangan lupa, jangan pernah lupakan Tuhan, karena kadang sebagai manusia, walaupun semua itu sudah kita pegang, pemilik kita, pemegang ubun-ubun kita, itu adalah Tuhan. Dan kita kan berujung, siapapun kita ya, berujung pada kematian. Siapapun kita. Siapa yang bernafas, siapa yang bernyawa, pasti akan merasakan mati. Nah, saya menyampaikan, dan nggak perlu takut akan keberanian itu. Nanti gue gini, gue diancam, gue gini, segala macam. Gak usah takut. Untuk menyuarakan ya, ini dalam hal yang positif. Karena orang berani tidak akan mempercepat ajal, orang penakut tidak akan memperlambat ajal. Orang makan aja bisa meninggal kok. Ya, jadi kalau saya boleh mengatakan, takutlah hanya kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Aiman atas jawabannya, luar biasa. Oke, terima kasih juga, mudah-mudahan ya. bermanfaat. Berlian, Tiara, Diva, Rifki, sehat semua. Mudah-mudahan bisa kita sambung di lain waktu dan kita bisa berkomunikasi lagi. Lebih enak offline sebenarnya, tapi tidak memungkinkan untuk offline sekarang. Jadi mungkin satu waktu kita akan bisa ketemu. Saya beberapa kali ke Undip sih, ke UNES belum pernah, mungkin satu waktu juga ya. Bisa juga ke sana. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan semua. Akan dilanjutkan oleh Kakak Ana dan Kakak Niluh. Sehat selalu. Salam. Eksklusif. Bye. Baik, terima kasih Mas Aiman untuk materi yang sudah diberikan, sangat membakar semangat kita semua ya di siang hari ini, karena ada salah satu pernyataan yang membuat aku semakin tertarik, di mana tidak ada kebenaran mutlak selain kebenaran Tuhan. Kita harus berani bicara, tapi jangan lupa untuk mendasari argumen kita dengan pengetahuan nih. Betul sekali, dan juga kita jadi tahu ya bahwa ternyata ilmu investigasi
itu tidak hanya diterapkan di dunia jurnalistik saja nih teman-teman, tetapi kita bisa menerapkan itu bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Aiman, bahwa jurnalis itu harus independen dan harus berpihak kepada nilai. Oke, untuk sesi selanjutnya kita langsung aja nih akan menerima materi mengenai proses produksi program Aiman dari Mbak Niluh dan Mbak Ana, yang merupakan produser langsung dari Aiman Kompas TV. Sebelum itu tidak lupa ya, juga kita ingin mengingatkan kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara pada hari ini, untuk yang ingin bertanya kepada pemateri kita yang luar biasa, silahkan langsung tulis saja pertanyaannya di kolom chat. Formatnya adalah nama teman-teman, jurusan, universitas, pertanyaannya apa, dan jangan lupa pertanyaannya ditujukan kepada siapa ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian akan dijawab di akhir sesi. Oke, langsung saja mungkin kita akan persilakan ke pemateri kita yang pertama, ada Mbak Niluh Puspa. Selamat siang menjelang sore Mbak Niluh Puspa. Oke. Selamat siang Mbak Niluh Puspa. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Niluh Puspa ya Tiara ya. Boleh dong teman-teman absen lagi dari universitas mana aja nih? Karena sedari tadi aku lihat partisipasinya semakin bertambah nih Mbak Berlina. Betul sekali. 404, wah banyak banget ya siang hari ini. Rame. Undip, Tadi ada UNES hadir. Terus ada mana lagi nih? UPH Tangerang, wah, Undip di hati hadir, waduh. Luar biasa sekali ya. Nanti boleh teman-teman aktif ya, kalau misalnya ingin memberikan pertanyaan kepada pemateri kita hari ini, silahkan, boleh banget. Betul, jangan malu-malu ya. Oke, Mbak Niluhnya udah ada nih, Kak. Boleh. Oke, Mbak Niluh Puspa, selamat siang menjelang sore. Ya, selamat siang Tiara, dan juga selamat siang untuk Berlian. Selamat siang Kak Ana. Baru kemarin kita begadang di kantor, sekarang udah ketemu lagi via Zoom ya. Selamat siang semuanya, teman-teman dari Undip dan juga teman-teman dari UNES. Dan tadi aku juga lihat dari UPH ada, terus apalagi tuh tadi, aduh banyak banget deh, 400 lebih nih, 400-an mahasiswa bergabung hari ini, senang banget. Mudah-mudahan semuanya masih semangat di jam seperti ini, biasanya jam makan siang ya. Jadi udah makan siang mungkin semuanya, Berlian sama Tiara udah makan siang? Pastinya sudah dong Kak, nggak tahu kalau Tiara. Tiara udah belum? Karena belum nih kayaknya. Jujur belum sih. Belum. Belum, ada yang belum makan siang, ada yang udah, tapi nggak apa-apa. Penting kita semua tetap semangat ya hari ini. Kita hari ini sharing aja gitu. Jadi saya sama Kak Ana sekedar sharing bagaimana sih program Aiman itu diproduksi dan kemudian bagaimana sampai dengan dia tayang. Capek-capeknya kami sampai lega-leganya kami setelah tayang. Ibaratnya tuh kalau kata Kak Ana, kalau udah tayang tuh berasa apa, kayak berasa lega banget karena kehektikannya luar biasa ya dalam proses produksi Aiman itu. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau nanya dulu nih, adakah yang semalam nonton program Aiman? Coba, ada yang nonton nggak? Kalau ada yang udah nonton, coba kasih tahu tema Aiman semalam apa ya? Coba, silakan dijawab di kolom chat yang nonton Aiman semalam. Aiman semalam tuh bahas apa? Berlian, Tiara nonton Aiman nggak semalam? Berlian sama Tiara nonton nggak? Aku nggak nonton semalam. Oh, ini ada Nadira, ada Petronella. Oke, betul. Mereka udah pada nonton nih semalam ya. Kemudian Ibu Dana, betul sekali. Jadi Aiman tipikalnya seperti yang teman-teman nonton tadi malam ya, tipikalnya seperti itu. Dan dalam proses produksinya, kita itu melakukannya dari praproduksi sampai pasca produksi itu dimulai dari Rabu, biasanya kita sudah mulai proses dari riset. Biasanya aku sama Kak Rabu udah mulai mendalami satu topik yang kita rasa bagus untuk kita angkat. Jadi kita udah mulai dalami. Jadi setiap hari itu kita ngelihat apa yang muncul ke permukaan dan apa yang layak untuk diangkat. Setelah itu, setelah kita ngerasa mantap, mungkin satu tema ini nih kita angkat,
kita akan melakukan riset lebih dalam lagi. Besok Rabu tuh udah mulai riset lebih dalam, ngecek kira-kira siapa saja yang memungkinkan jadi narasumber kita. Nah, biasanya Kamis itu kita finalisasi tema, kita akan meeting sama Mas Aiman, bersama produser dan juga tim kita ada selain jaringan aku nggak bagus ya. Jadi selain aku sama Kak Ana, kita ada 2 tim lagi, ada Mila sama Via. Jadi mereka juga adalah tim Aiman yang akan membantu selama semua proses produksi. Setelah Kamis finalisasi tema, Jumat kita sudah mulai tapping ke lapangan, terus kemudian Sabtu mulai proses produksinya. Jadi kita mulai potong durasi, editing, ngelengkapin grafis, bikin naskah, kemudian lain sebagainya. Senin preview dan kemudian tayang. Nah, dalam proses itu dalam proses itu kalau keadaannya normal ya, kita di Jakarta tappingnya. Tapi kalau kita keluar kota, misalnya kita seperti Subang kemarin, itu kan temanya kemudian ibu dan anak tuh di Subang. Jadi biasa kalau kayak gitu kita sudah harus final itu Selasa. Selasa tuh kita harus sudah final karena kita harus antigen sekarang ya, dan lain sebagainya. Kamis sudah jalan ke daerah langsung tapping. Biasanya Kamis pagi-pagi udah jalan dan nyampe di lokasi udah tapping dan lain sebagainya. Proses produksinya udah mulai jalan. Nah, hari ini kita sharing bagaimana Aiman bekerja. Jadi bagaimana tim Aiman bekerja. Saya ada slide, ini jadi gambaran, boleh teman-teman dibantu untuk untuk ya, ini dia. Jadi kunci penting program itu Mas Aiman riset. Gimana kita mau menentukan tema, gimana kita mau memilih tema kalau misalnya kita tidak melakukan riset. Dan riset tidak hanya dilakukan oleh saya, Kak Ana, dan Mas Aiman ya, tetapi riset juga dilakukan oleh tim kita. Ada Mila, Via itu juga akan membantu dalam riset juga itu. Jadi karena banyak sekali perintilannya program Aiman itu ya, kita harus mengumpulkan SOT atau soundbite atau rekaman-rekaman wawancara berkaitan dengan tema juga, itu akan dibantu oleh Via dan juga Mila. Nah, saya akan mulai dari riset dulu. Next slide. Oke. Oke, next slide ya. Oke. Jadi ini jurnalis investigasi seperti yang tadi sudah saya perlihatkan, seperti itu saya sadur dari UNESCO ya, investigasi itu seperti apa, dan selanjutnya riset. Ini pengertian saja, teman-teman pasti udah nggak juga apa ya, ini saya kutip dari KBBI, kita langsung aja ke next. Boleh dibantu next slide-nya. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman, riset itu adalah kunci dalam kita bekerja sebagai seorang jurnalis. Tapi saya rasa semua pekerjaan, mau jadi jurnalis, mau bukan jurnalis, kalian tuh harus riset. Mau ngelamar kerja di satu perusahaan ya, kalian harus riset dulu dong perusahaannya itu perusahaan apa, bergerak di bidang apa, siapa pimpinannya, gimana sejarahnya, supaya ketika interview kalian punya ilmunya tentang perusahaan ini, bukan sekedar nyari kerjanya, tapi kalian ngerti background sebuah perusahaan. Kenapa kalian mau di situ? Karena kalian ngerti. Jadi riset tuh penting banget dalam kunci dalam setiap kehidupan kita deh. Jangan jauh-jauh deh soal kerja. Kalian misalnya mau pacaran aja, lagi ngefans atau lagi suka sama seseorang, kalian pasti riset soal orang itu kan. Kalian nyari tahu, stalking lah Instagramnya, stalking lah Facebooknya kalau ada yang masih pakai Facebook ya. Twitternya sampai TikToknya semua di stalking karena ingin tahu siapa dia. Udah tahu siapa dia, kita bisa decide to love him or not gitu loh. Jadi riset berlaku dan semua. Ngefans sama BTS, saya yakin deh ada yang ngefans sama BTS tuh udah dicari tahu sampai mungkin segala hal tentang BTS itu tahu, itu riset. Jadi riset kalau dalam hal seperti itu aja kita riset, apalagi dalam pekerjaan kita, apalagi sebagai seorang jurnalis. Jadi kalau kalian nggak riset sebagai seorang jurnalis, ya nggak usah jadi jurnalis gitu. Oke, jadi riset adalah kunci dalam setiap proses peliputan, mau itu investigasi, mau itu tidak investigasi, itu tetap kuncinya adalah riset. Oke, next slide.
Maaf ya, jaringan saya ini kayaknya kurang terlalu bagus, saya patah-patah. Nah, bagaimana riset itu dilakukan, teman-teman? Riset dilakukan seperti dalam bagian ini, dalam layar teman-teman semuanya. Ini hanya gambaran kecilnya, teman-teman mungkin sudah tahu bagaimana, tapi kurang lebih seperti inilah sederhananya melakukan riset. Yang pertama, kalau kita mau riset, pasti kita tentukan dulu apa yang mau kita riset. Ya kan, udah tahu dulu nih, kalau di Aiman tuh kita tahu dulu nih, kita mau main apa. Makanya saya bilang, kita setiap hari baca berita, mikirin apa yang kira-kira naik, apa yang kira-kira layak untuk di program Aiman. Setelah kita dapat, kita tentukan seperti yang saya bilang tadi, Rabu tuh biasanya kita udah memperdalam di satu tema, 1 atau 2 tema, kita perdalam, terus kemudian kita tentukan satu tema itu. Jadi tentukan dulu nih temanya apa. Setelah tema kita tahu apa, kita bikin outline atau kerangka terkait apa yang akan diselidiki. Jadi bikin hipotesa. Dari satu tema itu kita mau mempertajam di mananya gitu. Apakah misalnya soal bukti yang tidak terungkap misalnya, atau di soal apanya. Ada saksi kunci misalnya yang mau kita perdalam, ya kita harus main di situ. Jadi totally benar-benar kita membuat outline-nya, membuat kerangkanya terkait dengan apa yang mau kita selidiki. Setelah kita punya itu, kita tahu itu yang mau kita selidiki, kita kumpulkan datanya. Data itu kan ada berupa data lapangan, ini data sementara ya, ada data lapangan, ada juga data dokumen gitu yang akan kita ini, terus nama-nama orang, siapa yang terlibat dalam isu itu, kita bikin listnya 1, 2, 3, 4, listnya kita buat. Setelah kita punya, kita akan kita lanjut lagi yang mana yang paling berpotensi dan yang mana paling penting untuk tema itu. Saksi-saksi itu kita kumpulkan juga. Kemudian yang berikutnya, setelah kita punya semuanya itu 1, 2, dan 3 kita sudah punya, baru kita masuk ke 4, yaitu menggali kebenaran sebuah data. Yang namanya informasi semuanya bisa masuk sama kita, tapi apakah semua informasi itu valid? Apakah semua informasi itu bisa dipertanggungjawabkan? Namanya informasi, ya kan? Namanya informasi, harus kita uji kebenarannya. Gimana menguji kebenarannya? Menemui langsung si narasumber, menanyakan langsung pada narasumber, mengunjungi langsung lokasinya. Jadi orang bisa ngomong bla 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 bla, kalau kita hanya mendengar omongan tidak mendatanginya, ya nggak ada gunanya gitu. Tapi kita harus dengar omongan, kita buktikan omongannya itu dengan datang langsung ke lapangan. Wawancara narasumbernya, gali informasi dari dia gitu. Dan kemudian setelah itu semua dikumpulkan, maka masuk ke menulis naskah atau melaporkan hasil investigasi atau hasil penelusuran. Menulis naskah kalau itu naskah berita, yang kedua melaporkan, ya misalnya kalau di program Aiman, lalu program Aiman dalam bentuk laporan ya, dalam bentuk wawancara gitu. Itu yang kemudian kita hadirkan ke publik. Kita tidak menghadirkan ini yang benar, ini yang salah ya. Di media itu bukan kayak gitu, tapi lebih kepada ini fakta yang kami dapatkan, kami sodorkan ke Anda, maka masyarakat punya peran untuk menilainya, punya peran untuk menentukan gitu. Jadi kami menghadirkan apa yang kami dapatkan ke lapangan, hadirkan ke publik biar publik tahu gitu. Jadi kalau tadi itu ada pertanyaan gimana netral, kalau gimana bisa cover both side kalau misalnya netral, ya justru kalau tidak netral gitu ya, kalau kita berpihak ya itu tadi, kita hadirkan semua informasi yang kita punya, kita tayangkan kepada publik biar publik kemudian akan tahu dan menentukan dan menilai satu kejadian gitu. Jadi bisa publik menganalisa. Jadi publik pun berpikir menganalisa satu informasi yang dihadirkan sebuah media gitu. Oke, next slide. Nah, setelah semuanya itu kita punya, kita akan bicara soal itu dalam proses bagaimana satu berita diolah, satu berita di pasca produksinya gitu. Mulai seperti ini tahapannya. Setelah itu ada di media TV itu namanya naskah. Jadi semua media itu punya naskah TV, naskah
cetak gitu. Berbeda antara naskah TV dan juga naskah cetak ya teman-teman. Bedanya itu lumayan lah gitu. Nggak beda-beda banget, tapi lumayan ada perbedaan. Ada hal-hal poin-poin dasar penting ketika teman-teman menulis media TV, menulis naskah di TV dan menulis naskah di cetak dan menulis naskah di online karena sekarang sudah ada online ya. Next slide. Ketika menulis naskah televisi, kita harus sadar dulu bahwa televisi itu adalah media gambar. Jadi yang pertama dilihat oleh pemirsa itu adalah gambar. Teman-teman kalau nonton TV akan nontonin dulu nih gambarnya, baru mencerna isinya, mencari tahu apa isinya. Jadi yang pertama dilihat pemirsa adalah gambar, baru kemudian mendengar suara, sehingga prinsip dalam menulis naskah televisi itu adalah menulis berdasarkan gambar. Kita punya gambar apa? Kita ceritakan gambar itu kepada publik. Gitu. Next slide. Nah, bagaimana sih kalau begitu menulis naskah TV itu harus gimana? Oke, teman-teman kalau naskah TV itu singkat ya, jadi tidak boleh bertele-tele, dia harus singkat, padat, jelas. Beda dengan naskah cetak. Kalau naskah cetak itu memberikan penggambaran. Jadi kalau naskah cetak itu mungkin kalau menulis, misalnya menulisnya apa ya, menjelaskan detail. Ia datang dengan mengenakan baju berwarna putih dengan topi hitamnya pada siang hari itu ke istana presiden. Tapi kalau misalnya di TV langsung saja bilang misalnya dia datang ke istana presiden siang hari. Jadi atau pada siang itu dia datang ke istana presiden. Jadi sesingkat mungkin gitu. Kenapa singkat ya? Karena sudah ada gambar yang menjelaskan detailnya. Warna apa semua itu ada dijelaskan oleh gambar. Jadi sesingkat mungkin. Jadi kalau TV itu menggunakan bahasa yang bertutur. Jadi ibaratnya kayak aku ngobrol sama Kak Ana, cuman ngobrolnya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, menurut KBBI. Jadi kayak ngobrol aja. Kak Ana tahu nggak tadi ada ini gitu. Jadi sesederhana itu kalau bahasa TV. Kenapa bahasa TV harus sesederhana itu? Karena orang nonton per second, per detik. Nah orang nonton satu berita tuh cuma 20 detik, 30 detik. Kalau misalnya panjang, jelimet, orang nggak ngerti apa yang dihadirkan. Jadi di TV itu harus ketika orang nonton dia langsung ngerti apa yang dimaksud satu berita gitu. Kan dia harus bahasanya bertutur dan singkat, jelas, batasi kalimat tuh satu gagasan saja. Jadi jangan sampai satu kalimat ada banyak yang diceritakan. Jadi satu kalimat satu gagasan. Ringkas, singkat. Jadi menulis kalimat pendek saja, gunakan kalimat yang aktif, kemudian hindari kalimat yang klise. Dapat dipercaya tentu saja, harus akurat, pasti harus akurat. Hindari menggunakan singkatan. Singkatan bisa digunakan, tapi upayakan menjelaskan dulu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nah, bawahnya bisa tuh menggunakan KPK saja. Jadi ketika awal mungkin menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, nanti di bawahnya hanya KPK saja bisa, yang jelas jangan semuanya menggunakan singkatan. Hindari istilah yang sulit dipahami. Kita kadang ngerasa cerdas karena kita memahami istilah-istilah asing. Tapi publik belum tentu, ingat penonton kita nggak semuanya standar pendidikannya mungkin sama dengan kita. Ada banyak orang yang tidak mengerti. Dan tugas jurnalis adalah menyederhanakan segala hal yang rumit supaya publik memahami. Jadi hindari kalimat-kalimat sulit dipahami, simpan kecerdasan buat dirimu. Justru orang cerdas itu adalah yang mampu menyederhanakan yang rumit ya. Dan kemudian ya, hadirkan fakta bukan opini tentu saja. Jangan pernah beropini dalam naskah, karena ketika itu beropini, undang-undang pers tidak akan melindungimu gitu loh. Jadi hadirkan selalu fakta. Kalau membuat statement, pastikan statement itu ada sumbernya. Jangan sampai sumbernya berasal dari diri kita sendiri, beropini. Oke, next slide. Nah, di TV itu ada beberapa format naskah ya teman-teman. Jadi nggak hanya ada satu format saja, ada banyak format naskah TV. Sebagian kecilnya adalah yang ini. Yang pertama ada yang namanya reader. Jadi reader itu biasanya adalah naskah yang ketika satu peristiwa baru saja terjadi, tapi kita belum punya gambar, belum punya statement. Baru ada informasi, tapi informasi itu benar, fakta, terjadi memang. Dan itu penting sekali untuk disampaikan, misalnya bencana alam. Penting untuk disampaikan, tapi kita belum punya gambar lengkapnya gitu. Maka host atau presenter TV itu akan menyampaikan, saudara hari ini
baru saja kami mendapatkan informasi terjadi gempa bumi dengan magnitudo sekian di sini. Belum ada informasi lebih lengkap yang kami dapatkan, kami masih terus mencoba untuk mendapatkan informasi lengkap terkait dengan hal ini. Itu reader untuk memberikan informasi, tapi itu harus memang yang penting banget gitu ya. Ada penangkapan OTT KPK dan yang di OTT misalnya penjabat tinggi banget gitu misalnya, itu bisa. Kemudian ada voice over, kita sudah punya naskah, kita sudah punya gambarnya, tapi kita belum punya statement lengkap terkait dengan hal itu. Tapi itu memang sudah terjadi. Itu bisa disampaikan dalam bentuk voice over, jadi gambarnya kita tampilkan, kemudian beritanya dibacakan oleh presenternya. Kemudian ada namanya VO grafis. Jadi ini menjelaskan alur ya. Jadi biasanya menjelaskan alur. Jadi ada VO, naskah VO. Kemudian ada grafis yang ditampilkan untuk misalnya menjelaskan titik koordinat misalnya yang kita tidak bisa lakukan dengan kamera, tapi kita bisa mengambil melalui satelit misalnya. Itu biasa terjadi di kecelakaan misalnya, bukan bencana alam misalnya, itu kita bisa, oh di sini nih titiknya, supaya orang paham, oh di sini terjadi bencananya, gitu loh. Jadi memperlihatkan, atau menjelaskan satu alur. Kalau di Aiman itu grafis digunakan untuk menjelaskan alur peristiwa, supaya lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Kemudian yang berikutnya, ada statement yang mau kita pertegas. Jadi ada statement yang mau dipertegas, maka digunakan juga grafis, dalam bentuk grafis. Next ada VOSOT, sudah ada gambar dan sudah ada statement yang dipunya oleh media, dan itu ditampilkan, naskahnya dibacakan presenter, kemudian gambarnya di-roll, plus ditampilkanlah soundbite-nya atau sound on tape-nya, atau petikan wawancara dengan narasumber. Dan yang terakhir ada namanya package. Package itu paket lengkap ya. Jadi paket berita semuanya sudah ada, gambarnya sudah ada, gambar dramatisnya ada, gambar pentingnya ada, naskahnya grafisnya ada, SOT-nya juga ada. SOT kalau di package nggak boleh satu, harus cover both side, harus dari dua sisi minimal yang masuk. Nah itu bisa dibuat dalam bentuk package gitu. Jadi itu format-format naskah berita di TV. Next slide. Pertanyaannya, kalau di Aiman pakai naskah juga nggak? Pakai. Kita punya dua package, yaitu di awal dan akhir. Untuk apa package di program Aiman itu? Kan wawancara. Oh ya, karena kita ingin memberikan dulu penjelasan kepada pemirsa, penonton, apa yang mau kita bahas. Jadi kita memberikan gambaran dulu kepada masyarakat apa yang mau kita bahas supaya ketika ngikutin wawancaranya mereka udah ngerti. Ibaratnya tuh intronya nih gitu. Nah, kalau di program Aiman format naskahnya pakai format apa? Next. Kita pakai format package. Jadi dalam Aiman itu semuanya harus sudah lengkap. Makanya saya bilang tadi di hari Sabtu itu kita biasanya melengkapi perintilan Aiman ya, salah satunya bikin grafis dan naskah ini. Jadi kerjaan aku sama Kak Ana begadang untuk menyelesaikan dua hal itu gitu. Melengkapi, kalau kurang, aduh ini kayaknya SOT-nya nggak cocok, harus ganti. Kita harus googling dulu, nyari lagi materinya dan lain sebagainya. Jadi Sabtu adalah hari begadang buat kami, tim Aiman. Jadi kalau Sabtu kalian adalah hari pacaran, kami adalah hari begadang di Aiman ya. Oke, next slide. Nah, teman-teman, ketentuan naskah package seperti yang sudah saya bilang tadi, kita sudah punya data lengkap semuanya, kita punya gambar yang menarik, dan kita punya grafis. Sudah nggak perlu saya jelasin lagi apa yang dimaksud dengan ini, karena tadi sudah saya jelaskan. Next slide. Oke, pasti semuanya bilang, oh ya, aduh sulit nih dicerna apa yang disampaikan, atau gimana? Mau tahu naskahnya kayak gimana? Apa yang dimaksud dengan naskah yang singkat, padat, dan jelas? Yang satu kalimat, satu gagasan, kita kasih lihat contoh naskah package Aiman. Boleh dikasih lihat, Kakak, package Aiman naskahnya? Bisa dikasih lihat nggak? Oke, ini dia. Well, kita boleh naikin lagi. Jadi ini episode 304 ya, udah jauh sih sebenarnya ke belakang. Karena yang semalam teman-teman nonton adalah episode 333. Angkanya bagus ya. Oke, kita ada filler dulu. Filler nih untuk semacam intro. Terus next.
Naik lagi. Next. Nah, ini dia teman-teman. Lihat kalau naskah sangat singkat sekali kata kalimatnya. Kita ada tanda bintang visual DPR, transaksi ke sidang DPR. Jadi kalau kita bikin naskah, kita harus memberikan clue, kita mau kasih gambar apa di situ. Misalnya di sini kita berarti mau kasih visual DPR, terus transisikan ke sidang DPR. Jadi kita akan ambil tim kami kayak Mila dan Via itu akan menyiapkan gambar-gambar ini. Dan nanti juga editor akan membuat naskahnya berdasarkan visual atau mengedit package ini berdasarkan visual yang kami tampilkan. Visual yang kami tulis di naskah gitu. Kayak gini misalnya, gaduh lama tak terdengar soal jabatan presiden 3 periode. Kini kembali riuh. Seperti itu. Jadi nggak usah aneh-aneh. Ya udah langsung aja ke poinnya gitu. Dan satu kalimat itu maksimal 20 kata kalau di naskah TV. Jadi pemirsa harus ngerti ketika sekali mendengar, dia ngerti, oh ngomongin soal jabatan presiden 3 periode. Gitu. Jadi sekali dia dengar, oh ini ngomongin soal jabatan presiden 3 periode. Pendiri Partai Umat yang juga mantan Ketua MPR Amin Rais yang pertama kali membeberkan. Jadi kita menghadirkan kenapa ini riuh, karena ini tadi ada yang ngomongin nih gitu. Nah, mendukung kalimat yang kami sampaikan, maka ada yang namanya SOT. Jadi SOT ini mendukung menyampaikan kepada publik bahwa ini nggak ngada-ngada, yang kita bilang tuh nggak ngada-ngada. Buktinya adalah ada SOT ini gitu. Nah, ini nih, jadi kita masukkan SOT Amin Rais. Ambil statement yang berkaitan dengan apa yang kita tuliskan dalam bentuk naskah. Next, naikin lagi, sorry. Setelah itu naik tadi setelah SOT Amin Rais. Nah, setelah dari Amin Rais kita pindahkan gambarnya ke visual establish Joko Widodo. Selang beberapa hari, Presiden Joko Widodo memberi jawaban. Masukkan SOT jawaban seperti itu. Jawabannya sih Jokowi. Jadi, terus kemudian apa yang mengantar, bukan mengantar ya, apa yang terjadi setelah jabatan 3 periode ini ramai, masuklah selanjutnya. Bagian selanjutnya keriuhan terus mengalir, bahkan pembahasan ikut bergulir, topiknya soal tambahan masa jabatan presiden. Kita hadirkan visualnya apa, DPR demo dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus sinkron. Karena semuanya harus sinkron antara gambar yang tampil, naskah yang disampaikan, dan SOT atau petikan wawancara yang dimunculkan yang mendukung semua naskah ini gitu. Jadi kurang lebih seperti ini kalau naskah di TV, sesingkat ini, sesimpel ini, padat, singkat, tapi juga jelas. Gitu teman-teman ya, untuk riset dan naskah di program Aiman adalah 2 hal yang penting. Di atas segalanya adalah riset. Gitu. Semuanya harus dimulai dari riset, dan riset. Even kita sudah masuk dalam proses editing pun, kami masih melakukan riset. Kami masih mencari pendukung dari statement-statement yang dimunculkan oleh si narasumber kami, si yang kami wawancarai gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti Kak Ana akan banyak lagi menceritakan soal bagaimana pengambilan gambar di Aiman dan bagaimana juga membacakan naskah di program Aiman, karena Kak Ana adalah selain produsernya, dia juga tuh yang jadi voice over untuk program Aiman gitu. Oke, dari saya itu dulu. Nanti kita ketemu di sesi Q&A. Saya balikin lagi ke Tiara dan Berlian. Baik, terima kasih kepada Mbak Niluh atas materinya ya. Banyak sekali hal-hal baru yang tentunya kita dapat dan kita mengerti hari ini. Luar biasa sekali, dan langsung saja kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan sama-sama mendengarkan materi dari Mbak Ana Aristania. Oke, untuk Mbak Ana, kami persilakan. Oke, selamat siang teman-teman semua, teman-teman dari Undip, UNES, dan juga teman-teman dari universitas lain. Nah, kalau tadi Kak Niluh sudah menjelaskan soal proses mulai dari penentuan tema, riset. Nah, kali ini saya akan
menjelaskan soal teknik olah vokal dan juga bahasa gambar. Nah, jadi setelah naskah selesai ditulis, terus dicek and recheck dan juga diedit oleh produser dan juga diperiksa lagi oleh Mas Aiman soal keakuratan dan juga datanya, maka sebelum mulai masuk ke proses editing, dilakukan proses olah vokal dubbing. Nah, bisa tolong slide-nya? Oke, nah dalam voice over atau olah vokal adalah teknik produksi di mana suara digunakan, baik itu di radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Voice over atau pengisi suara atau dubber dapat dilakukan oleh seorang yang profesional atau oleh orang awam. Nah, bentuk voice over atau dubber biasanya ada di film-film animasi, tapi itu juga nggak menutup kemungkinan untuk diterapkan juga di dunia hiburan seperti di film, drama radio, dan lain-lain. Nah, voice over atau pengisi suara atau dubber juga diterapkan di dunia jurnalistik, contohnya ya seperti yang dilakukan di program Aiman. Nah, pada dasarnya semua suara manusia itu bagus. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati. Di sini kuncinya adalah teman-teman tahu gimana cara memanfaatkan suara teman-teman dan juga teknik membacanya sih, teknik membaca dan juga teknik pernapasan gimana. Nah, jenis suara manusia itu bisa dibagi menjadi beberapa, yaitu sopran, mezzo-sopran, dan alto untuk jenis suara wanita, dan tenor, bariton, bass untuk jenis suara pria. Nah, menurut saya mengetahui jenis vokal itu penting karena dengan memahami keunggulan diri sendiri, itu seorang voice over atau pengisi suara atau dubber bisa lebih percaya diri sih, itu sih kalau saya. Nah, untuk Kompas TV sendiri, kami menggunakan voice over itu sesuai dengan karakter program. Misalnya, program-program serius seperti investigasi atau dokumenter atau hard news biasanya menggunakan jenis karakter suara yang berat atau yang lebih rendah gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk program-program seneng-seneng, hura-hura atau jalan-jalan atau program ringan, misalnya itu menggunakan jenis suara yang lebih light atau riang. Nah, sebetulnya penentuan karakter jenis suara yang sesuai dengan program itu ada di pemangku programnya masing-masing sih gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga misalnya untuk suara yang lebih rendah dan berat seperti saya ini juga bisa di program hura-hura gitu ya, bisa juga gitu. Itu gimana tekniknya aja gitu. Slide selanjutnya tolong. Nah, ini contoh naskah Aiman. Nah, biasanya sih saya, ketika saya mendapat naskah itu, biasanya hal yang saya lakukan pertama kali itu adalah membaca keseluruhan. Baca keseluruhan, terus, jadi kan kalau naskah TV itu seperti yang sudah itu kan sebelumnya, bahwa untuk koma itu kita 1 garis, untuk titik itu kita ada 2 garis. Nah, itu tuh saya baca, saya sesuaikan lagi sesuai dengan pernapasan saya. Kadang itu bentuk garis-garisnya itu saya ubah-ubah. Atau di mana kata-kata yang perlu penekanan saya coret-coret. Ini sih sebetulnya sih untuk lebih gampangnya aja sih, karena saya pingin ketika saya take tuh one take okay istilahnya gitu. Jadi biar dieditnya juga nggak ribet dan juga bisa lebih cepat aja selesainya. Gitu. Nah, terus satu yang pasti itu adalah artikulasi itu harus jelas. A, I, U, E, O-nya tuh harus jelas. Makanya saya sebelum mulai take suara, saya biasanya senam muka nih. I, U, E, O, terus latihan pernapasan gitu. Karena kadang kalau misalnya menemukan kata yang terlalu panjang, tuh end up-nya tuh jadi
jadi kedengeran gitu loh. Tarikan nafasnya tuh jadi kedengeran gitu. Nah, udah selesai latihan membaca, pemanasan vokal, tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, keluarkan. Nah, terus mulai deh kita baca naskahnya. Ini saya contohin ya. Oke, ini saya contohin cara bacanya. Ini untuk episode mendadak mural hingga selebaran. Mural, mendadak viral. Ini saya menekankan kata mendadak ini karena pada saat itu emang tiba-tiba kok ada viral, tiba-tiba kok ada mural ya di mana-mana. Mural, mendadak viral. Tersebar di sudut kota, mural-mural ini menyuarakan pesan, kritik dilontarkan, hingga dianggap provokatif, membahayakan, karena dianggap bisa memicu konflik sosial. Nah, jadi di situ, jadi untuk di Aiman sendiri, pacingnya itu dijaga, jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat gitu. Jadi dan juga perhatikan penekanan-penekanan di tiap ininya ya, di tiap kata-katanya, karena di situ tuh sekali lagi bahwa ketika penonton menonton TV itu tuh cepat sekali gitu. Jadi diharapkan ketika mereka mendengar suara itu bisa langsung mengerti, oh ini toh yang ngomongin gitu. Gerak cepat, aparat bertindak, mural dihapus, pelaku sempat diburu. Respon yang dianggap berlebihan, hingga sejumlah masyarakat kompak gaungkan penolakan. Tagar alias tanda pagar Muralkan Indonesia menggema di jagat maya. Kira-kira seperti itu. Oke, next slide please. Nah, untuk Kompas TV sendiri itu kami memiliki ruang dubbing sih, ada 2 ruang dubbing. Bentuknya seperti ini. Software yang kami gunakan tuh ada dari Adobe dan juga dari Final Cut Pro, yaitu Soundtrack Pro. Nah, biasanya sih untuk pengisi suara tuh udah tahu sih gimana ngedit suara-suaranya mereka sendiri. Jadi mereka kayak mau nambahin bassnya atau ngurangin noise-nya gitu-gitu, itu tuh udah tau lah. Setiap orang udah punya settingannya masing-masing dan udah tahu caranya masing-masing. Gitu. Next slide please. Nah, habis itu adalah nah, ini contoh package Aiman. Bisa tolong diputerin? Jadi tadi habis gaduh, lama tak terdengar soal jabatan presiden 3 periode, kini kembali riuh. Pendiri Partai Umat yang juga mantan Ketua MPR Amin Rais yang pertama kali membeberkannya. Sekarang sudah ada semacam publik opini. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi habis take vokal, terus diedit sama editor, digabungkan narasi dan gambar, hasilnya seperti ini. Next slide please. Nah, ini tadi udah saya jelaskan ruang dubbing. Nah, materi selanjutnya adalah bahasa gambar. Sebelum saya mulai menjelaskan ini, saya kemarin iseng ngubek-ngubek file Aiman dan menemukan cuplikan-cuplikan liputan Aiman zaman dulu yang memiliki short size, istilahnya bahasa gambar yang menurut saya menarik. Silakan. Dan saudara, saya mencoba untuk membantu Mas Slamet untuk ke kamar kecil. Dan saudara, saya tidak berhenti di sini, saudara. Saya akan terus mencari dan menelusuri. Permisi. Eksklusif di Aiman. Apa yang sesungguhnya terjadi? Saya lihat di belakang saya ada beberapa mobil. Seperti inilah polusi suara. Kami masuki satu persatu rumah yang sepertinya masih ada penghuni di dalam. Pak, hati-hati Pak, langsung ke zona aman Pak, karena tidak ada yang tahu kapan letusan akan terjadi, saudara.
Oke. Gelombang lautnya. Oke. Itu tadi beberapa contoh short size bahasa gambar yang diambil oleh kameramen Aiman. Jadi pada dasarnya ketika kami liputan itu, next slide please. Nah, ketika kami liputan itu, biasanya kami ada satu tim liputan tuh ada 5 orang, Mas Aiman, produser, reporter, dan 2 kamera person. Gitu. Nah, kamera person ini, kalau tadi teman-teman melihat ada yang ngambil dari bawah, pas Mas Aiman jalan diambil dari bawah, itu tuh untuk menunjukkan superior lah, maksudnya bahwa ini nih fokusnya nih ada di sini nih, ada di Mas Aiman, dan untuk menampilkan bahwa Mas Aiman tuh yang utamanya gitu, jadi diambil dari shot paling bawah. Gitu. Beda lagi nanti kalau misalnya shotnya tuh diambil dari atas, nah itu tuh maknanya tuh udah beda lagi gitu. Nah nanti tuh in the end, semua belanja gambar itu akan diolah oleh editor. Jadi tuh biasanya tuh editor tuh udah punya pegangan nih. Oh kalau kayak gini nih enaknya diambil yang medium shot nih. Karena ketika syuting di lapangan itu kameramen tuh nggak cuma ngambil hanya satu shot. Jadi ada beberapa variasi shot. Misalnya kayak extreme close up, very close up, big close up, medium close up, medium long shot, extra long shot. Nah, semuanya itu punya makna masing-masing. Misalnya kalau kita wawancara biasanya standar shotnya itu adalah medium shot. Tapi ketika misalnya narsumnya tuh nangis, kayak semalam, nangis-nangis. Nah, mau nggak mau tuh harus cepet-cepet kameramennya ngambil close up ke mata gitu loh. Karena jangan sampai momen itu terlewatkan gitu. Atau ketika untuk menunjukkan lokasi, dipilihlah long shot gitu untuk menunjukkan bahwa di situ ada apa long shot, jangan sampai malah yang diambil medium shot. Ya, jadi nggak ketahuan aja gitu itu lokasinya di mana. Gitu. Jadi intinya adalah bahwa bahasa gambar itu informasi visual yang menjadi media komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Gambar yang mengandung arti tertentu yang dapat dibaca dan dimengerti. Dan juga dapat berbicara. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tiap-tiap short size itu punya maknanya masing-masing. Oke, gitu next slide. Nah, bahasa gambar itu nggak cuman soal video atau hasil syutingan, tapi juga ada dalam bentuk grafis. Bisa tolong diputarkan? Nah, grafis ini biasanya bagi Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer Muhammad Kodari, masa jabatan presiden diperpanjang demi menghindari menegaskan gitu. Jadi untuk lebih menjelaskan maksud dari misalnya package naskah yang kita tampilkan, karena biasanya contohnya nih soal kronologi lah, kalau misalnya hanya gambar gitu aja nggak akan bisa dipahami dengan jelas. Maka agar bisa lebih dipahami dengan jelas itu adalah memakai bantuan grafis. Nah, satu yang harus diingat ketika membuat grafis itu bahasa tuh harus singkat, padat, dan juga jelas. Tulisan juga harus jelas. Jangan ngadi-ngadi pakai jenis tulisan yang aneh-aneh gitu, yang malah nggak bisa dibaca sama penonton. Jadi intinya bahwa segala sesuatunya itu harus jelas, karena media televisi itu adalah media yang cepat. Jadi ketika kita menyiarkannya, penonton diharapkan bisa langsung menangkap maknanya. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan ke Berlian dan Tiara. Terima kasih Mbak Ana untuk materinya yang sangat luar biasa pada hari ini ya.
Jadi banyak banget ternyata ilmu-ilmu yang saya pribadi dapat dan juga teman-teman dapat nih dari materinya Mbak Ana dan juga Mbak Nilu Puspa. Seperti tadi Mbak Nilu Puspa sudah menyampaikan bahwa proses produksi program Aiman sendiri itu selalu dibutuhkan riset yang mendalam ya teman-teman. Dan juga pembuatan naskah pun juga tidak mudah, harus dengan melewati beberapa tahapan yang dilakukan. Dan juga tadi disampaikan oleh Mbak Nilu Puspa, mohon maaf Mbak Ana, terkait bagaimana cara dubbing ya, mengisi suara, menentukan jenis suara yang teman-teman miliki itu sangat penting sekali, dan yang paling terpenting adalah ketika menyampaikan harus singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Bener banget nih Mbak Berlina. Dan aku sendiri sebagai salah satu mahasiswa yang masih angkatan 2020, jadi semakin semangat nih untuk belajar mengenai jurnalisme ya tentunya. Betul sekali, dan harapannya juga teman-teman selalu belajar ya, karena dengan materi-materi tadi kita banyak tahu nih tentang dunia jurnalistik. Oke, buat teman-teman juga bisa loh post acara hari ini di Instagram story kalian. Dan jangan lupa untuk mention @kompastv, @undip.official, dan @unes_semarang, serta hashtag Kampus Kompas TV, dan pastinya 3 postingan dengan caption menarik akan di-repost loh oleh Kompas TV dan mendapatkan voucher gramedia.com senilai Rp50.000. Oke, nah teman-teman harus nih ya kita coba-coba aja untuk posting mengenai acara pada hari ini, siapa tahu beruntung untuk mendapatkan voucher. Nah, langsung aja ya selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab, tapi diingatkan sekali lagi teman-teman bisa tulis pertanyaannya langsung di kolom chat dengan format nama, strip jurusan, strip universitas, strip pertanyaan. Sekali lagi, formatnya nama, strip jurusan, strip universitas, strip pertanyaan. Oke, langsung aja nih kita masuk ke sesi tanya jawab. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab hari ini ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk rame sekali ya Kak Ana dan juga Kak Nilu, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang antusias. Kita mulai dari pertanyaan pertama terlebih dahulu. Ini dari Risa Nurhaliza, Universitas Diponegoro, jurusan Ilmu Komunikasi, yang izin bertanya nih kepada Kak Nilu Puspa. Bagaimana Kak jika narasumber keberatan untuk memberikan informasi? Sedangkan tema sudah jauh-jauh hari kita tentukan dan deadline pastinya juga mengejar. Terima kasih. Silakan Kak Nilu Puspa. Oke, makasih Berlian dan Risa. Ya, ini adalah problem sebagai seorang jurnalis ya. Ini tantangannya adalah meyakinkan narasumber untuk mau menyampaikan satu informasi di media kita atau di program kita, di program Aiman khususnya. Dan biasanya kami itu kami itu selalu punya plan A, plan B. Jadi kita selalu punya narsum itu nggak cuma satu yang kita cari. Kita sudah punya listnya, narsum 1, 2, 3 gitu. Nah, kemudian nanti kita akan tentu kita coba, kita melakukan pendekatan dan lain sebagainya, dan kemudian kalau dia tidak bisa, narsum mana yang paling capable untuk menjelaskan hal itu, menjelaskan informasi itu. Dia yang kemudian akan kita wawancarai begitu. Dan challenging memang, butuh pendekatan yang baik dengan narasumber untuk dia mau berbicara tentang tema itu ya. Termasuk kita juga harus tidak hanya sekedar minta dia jadi narasumber, tapi kita ajak dia berdiskusi juga gitu. Ajak dia diskusi. Biasanya kalau aku, Kak Ana atau dengan Mila dan Via, kita selalu ngajakin narasumber kita untuk berdiskusi. Dan biasanya kalau dia tidak berkenan, kemudian dia memberikan rekomendasi ke orang lain, itu bagus juga. Jadi kita bisa juga mengarah ke orang itu. Tapi yang jelas undang-undang juga melindungi narasumber ya, dalam artian
wartawan juga tidak boleh juga memaksa narasumber ketika dia tidak berkenan untuk menjadi atau tidak menyampaikan informasi di media kita, ya jangan dipaksa juga atau jangan mempermalukan dia juga gitu. Tapi kita harus tetap menghormati batasannya, menghormati juga hak dia untuk menolak gitu. Karena narasumber juga punya hak untuk menolak diwawancara dan kita harus menghormati itu gitu. Enggak semua narasumber itu atau ketika dia nolak terus kita permalukan, ya jangan gitu juga. Dan selalu punya plan B-nya. Dan biasanya ketika isu kita krusial, isu yang narasumber memang harus si dia, nggak bisa orang lain gitu, ya kita dari mulai Senin itu sudah Selasa begitu kita udah mulai pendekatan ke narasumber karena kita tahu dia adalah narasumber utama. Ibaratnya tuh kita nyari narasumber nggak garis lurus, kita kadang harus belok sana, belok sini, belok sana, belok sini, di sini mentok kemana lagi, di sini mentok lewat siapa lagi, situ mentok lewat siapa lagi. Kecuali udah mentok banget dan dia adalah narasumber penting dan narasumber utama nggak bisa, ya udah kita pikirkan solusi lainnya, apakah tetap mengangkat tema itu atau kita kemudian ganti tema. Karena tema kita juga nggak, ketika kita tahu tingkat kesulitan satu tema itu tinggi sekali, kita juga punya cadangan yang lain gitu. Jadi kita juga punya plan B-nya. Jadi sekali lagi Aiman tidak hanya semuanya satu-satu, narasumber juga satu-satu, enggak. Kita selalu punya cadangan-cadangan. Kita selalu punya plan B-nya gitu. Kak Ana tambahkan silakan. Ya, itu tadi benar kata Kak Niluh bahwa selalu ada plan B. Jadi untuk sharing aja ya, untuk tayangan yang kemarin yang soal kasus pembunuhan ibu dan anak itu tuh sebetulnya hari Selasa itu Pak Kabid Humas Polda Jabar tuh sudah mengiyakan permohonan wawancara kami. Tapi tiba-tiba hari Rabu pas kami konfirmasi, beliau bilang ada acara dong. Waduh. Terus segala macam cara tuh udah kami istilahnya rayu-rayu lah, Pak lewat Zoom aja gimana, sampai akhirnya kami menawarkan ya udah Pak lewat telepon aja deh. Tetap beliau menyampaikan sedang ada acara. Sebetulnya sih dari situ sih kami mengasumsikan bahwa karena proses penyelidikannya masih ongoing, jadinya polisi tuh belum bisa untuk ngasih keterangan lebih lanjut gitu, karena nanti jawabannya itu akan normatif banget. Nah di situ tuh sampai akhirnya di waktu liputan di hari Jumat perwakilan polisi tidak ada yang mau berbicara satupun. Akhirnya kami memutuskan oke, kayaknya harus switch nih narsumnya ke kriminologi aja. Jadi angle-nya kami ubah sedikit tapi tidak keluar dari tema yang ada gitu loh. Akhirnya narasumber polisi itu kami ganti jadi kriminologi, tapi kami juga tetap menaruh SOT kutipan wawancara dari polisi yang dikejar, yang diambil oleh tim buletin, tim harian gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu juga perwakilan dari Mabes Polri akhirnya mau berbicara. Ya udah, jadi itu bisa kami tampilkan sebagai statement penyeimbang. Jadi nggak cuma dari pihak korbannya, tapi juga dari pihak kepolisiannya gitu. Jadinya selalu ada jalan lah kalau permasalahan narasumber itu gitu. Silahkan, Berlian. Terima kasih Kak Ana dan juga Kak Niluh Puspa jawabannya. Semoga jelas ya jawabannya sudah diberikan oleh kedua pemateri kita kepada Riza Nurhalisa. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan Tiara. Oke, sudah ada pertanyaan kedua yang masuk juga nih dari Naura Iftika, Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membedakan tema atau topik program Aiman dengan program lain seperti Rosi, Lapsus, Target, dan Berkas Kompas? Silahkan kepada Mbak Ana, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, apa yang membedakan dengan Rosi, Lapsus, Target, Berkas Kompas? Kalau misalnya untuk program Rosi, terpampang nyata ya perbedaannya, karena program Rosi itu kan full hanya di studio gitu loh, sementara kami langsung menelusuri di lapangan gitu. Nah untuk program Target
atau berkas Kompas apa bedanya? Nih, misalnya kayak kemarin program Target juga mengangkat hal yang sama soal pembunuhan ibu dan anak. Tapi bedanya adalah bahwa kami sebisa mungkin itu adalah mengejar narasumber eksklusif. Jadi pada waktu itu tim Target tidak mendapat wawancara oleh Pak Yosef, suami dan ayah dari korban. Kami bisa mendapatkannya gitu. Jadi sebisa mungkin kami mendapatkan narasumber A1. Nah, gitu. Nah, sementara untuk berkas Kompas sendiri, berkas Kompas itu lebih kepada in-depth reporting yang mengarah ke dokumenter sih kayaknya, kalau nggak salah. Nah, kira-kira seperti itu bedanya. Kak Nilu, mungkin mau apa? Udah bener jawabannya karena ya udah terpampang nyata perbedaan. Terpampang nyata. Benar ya, betul. Kalau berkas Kompas tuh dia lebih dokumenter, dan kemudian berkas Kompas tuh kan petisinya sedikit, hanya petisi ya, reporter wawancara muncul itu petisi hanya piece to camera. Tapi kalau di Aiman tuh full Mas Aimannya, wawancara langsung. Jadi ibaratnya tuh kalau kata kita ya, kalau dilihat promonya Aiman itu adalah kami datang ke jantung peristiwa. Jadi tidak hanya sekedar berbicara, mewawancarai orang, tapi kami mengunjungi lokasinya, memperlihatkan kepada publik apa dan menyampaikan apa yang kami dapatkan. Kalau misalnya teman-teman kami pergi ke kasus FPI misalnya, kilometer 50, kami datang ke kilometer 50, menyusuri kilometer 50 itu, datang ke situ, mewawancarai orang, mengajak semua orang berbicara yang ada di sana. Dinar Dirham misalnya, kami datang ke pasarnya, meskipun pasarnya sudah tutup, kami gali informasi di sana. Kita keliling bahkan waktu itu ke beberapa RT. Dan Subang dan lain sebagainya. Jadi itulah membedakan antara Aiman dengan program yang lain. Kami datang ke jantung peristiwa eksklusif. Nah, bener banget nih. Semoga jawaban dari kedua pemateri kita tuh bisa menambah pengetahuan dari Mbak Naura Istika yang tadi sudah bertanya ya. Sudah ada ciri khasnya sendiri dari Aiman, bahwa dari program Aiman sendiri tuh langsung datang wawancara eksklusif ya, dengan setiap narasumber yang berhubungan langsung dengan topiknya, seperti itu. Oke, langsung aja nih Mbak Berlian. Pertanyaan terakhir ada dari siapa nih? Ada dari Almira Hoirunisa, Universitas Diponegoro, Ilmu Komunikasi. Ya, ini selamat siang. Terima kasih atas pemaparan materinya, Kak. Sebelumnya, saya izin bertanya. Tadi saya menangkap bahwa sebelum mengusut kasus lebih jauh, tim produksi harus melakukan analisis dengan memunculkan hipotesis-hipotesis tertentu sebagai salah satu langkah riset. Ya, pertanyaannya nih, Kak, bagaimana cara menentukan hipotesis yang baik dan benar dalam sebuah kasus agar asumsi yang kita kemukakan itu tidak dinilai menggiring opini atau menyudutkan pihak tertentu? Terima kasih sebelumnya, Kak. Boleh Kak Ana atau Kak Nilo dulu nih yang mau menjawab pertanyaan ketiga ini? Apa dulu nih Kak Ana? Kak Nilo dulu deh, aku lagi ngetik. Okay. Ingat ya, prinsip jurnalisme itu adalah 5W1H. Semua sudah tahu kan? 5W1H. 5W1H itu apa? Nggak usah saya jelasin lagi ya, durasi kalau di TV ya. Teman-teman, selalu kita ingat ya, kita tidak boleh berasumsi atau beropini. Ya, ketika seorang jurnalis sudah beropini, apa ya, kredibilitas atau integritas dia harus dipertanyakan gitu. Karena kan jurnalisme itu bicara soal fakta. Jadi kalau kita beropini ya jangan beropini. Kita mempertanyakan sebuah peristiwa. Itu yang kita lakukan. Apa peristiwanya? Siapa yang terlibat? Di mana kejadiannya? Kenapa bisa terjadi? Bagaimana hal itu terjadi? Dan bagaimana hal itu mempengaruhi hidup orang banyak? Bagaimana hal itu akan mempengaruhi halayak? Gitu loh. Jadi itu dulu yang kita pegang. Berdasarkan itu, jadi ketika ada satu peristiwa, kita akan menariknya pada kita peristiwa yang kecil itu misalnya, apa dampaknya, akan sebesar apa dampaknya pada publik, akan sebesar apa dampaknya pada hukum sosial,
dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya kita tarik gitu loh. Jadi tidak bicara soal asumsi pribadi kita, tapi itu yang kita tarik berdasarkan statement-statement yang dimunculkan oleh para pelakunya, siapanya. Gitu. Si pejabat ngomong apa, si korban ngomong apa misalnya dan sebagainya, itu kemudian kita lihat. Itu berdampak besar tidak sih? Berdampaknya apa? Ketika itu kita biarkan atau ketika itu diam, apa yang akan terjadi? Nah, kalau kita sudah dapat di situnya bahwa oh ini tuh harus kita angkat karena ini akan mempengaruhi sistem hukum misalnya, ini akan mempengaruhi kepercayaan publik pada negara misalnya dan sebagainya. Ketika itu sudah kita dapatkan, ya kan itu kita bicara tadi Mas Aiman ngomongin soal nurani itu akan muncul dengan sendirinya. Disitulah kita menentukan. Jadi teman-teman upayakan untuk tidak beropini, tidak bicara asumsi pribadi, tetapi berbicara soal kepentingan umum gitu. Dalam satu peristiwa kita bicara dampak besarnya yang terjadi. Nah, kalau itu sudah didapatkan, saya yakin kita tidak akan terbelenggu dengan penggiringan opini itu, nggak akan gitu. Ingat, semua yang kita sampaikan harus based on data. Semuanya harus based on data. Tidak boleh sekedar ngomong. Kalau kita bilang bahwa ini berbahaya, kenapa? Pertanyaannya itu. Karena begini-begini, berdasarkan siapa bilang begini-begini, berdasarkan ini. Jadi semuanya based on data, nggak ada. Wartawan nggak boleh ngomong based on opini pribadi. Dia harus ngomong based on data. Gitu. Kalau Kak Ana bagaimana? Sama. Jadi intinya adalah ketika kita liputan itu usahakan pikiran kita tuh kosong dalam artian karena kan kalau di Aiman itu kan kami tuh berusaha untuk apa ya? Jadi ada dua case yang saling bertentangan gitu dan kami nih berusaha untuk memaparkan bahwa ternyata ini loh sesungguhnya yang terjadi itu seperti itu. Nah, untuk jawabannya kita kembalikan saja sendiri kepada penonton. Nah, tapi in the meantime, dikala itu tuh jangan pernah untuk sebelumnya tuh mengambil apa ya, kayak wah, kayak contohnya kasus pembunuhan Subang yang kemarin deh, jangan di pikiran kita tuh udah ya, wah ini pasti nih yang bunuh nih suaminya gitu. Atau kalau kayaknya nih yang bunuh nih anaknya nih, jangan pernah untuk menyimpulkan hal itu terlebih dahulu. Pokoknya ketika kita di lapangan tuh kita tuh benar-benar kosong dan hanya berpedoman terhadap hasil riset. Nah, dari hasil liputan di lapangan itu dan informasi-informasi yang lantas kami dapatkan melalui liputan dan juga wawancara mendalam, tuh baru akan ketahuan jawabannya. Tapi itu tidak lantas pula dituangkan ke dalam tayangan dengan menggiring opini gitu, bahwa misalnya, ternyata pelakunya itu enggak. Jangan pernah seperti itu. Pokoknya hanya paparkan fakta-fakta yang didapat saja, tidak melebihkan dan juga tidak mengurangkan. Nanti keputusannya kami kembalikan kepada penonton saja. Gitu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada dua narasumber kita hari ini. Dan mungkin dari pertanyaan Almira tadi merupakan pertanyaan terakhir ya dari sesi tanya jawab kita hari ini. Mohon maaf ya teman-teman karena keterbatasan waktu, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Ana yang berkenan untuk menjawab secara chat ya Kak. Untuk teman-teman yang pertanyaannya mungkin masih belum dapat terjawab ya, dan langsung saja mungkin kita akan ke acara selanjutnya teman-teman. Tapi tenang aja ya teman-teman semua, walaupun hari ini belum bisa dijawab pertanyaannya, kalian bisa ikut dan bertanya lagi di Behind the Scene Aiman berikutnya di bulan Oktober. Sebelum kita mengakhiri rangkaian Behind the Scene Aiman Kampus Kompas TV, kita juga ada beberapa info yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman nih.
Yang pertama, bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengikuti kompetisi video liputan Behind the Scene Aiman, kalian bisa loh membentuk kelompok maksimal 5 orang saja, lalu kalian membuat video liputan soft news berdurasi maksimal 3 menit dengan tema hidup di era pandemi. Jangan lupa untuk membuat sekreatif mungkin dan akan ada hadiah yang banyak banget nih ya, Rp2.500.000 untuk satu video terbaik. Tapi tidak hanya itu, video kalian akan tayang nih di layar Kompas TV. Siapa sih yang nggak mau video hasil karyanya ditayangkan langsung secara eksklusif di layar Kompas TV. Dan yang perlu dicatat adalah batas pengumpulan videonya adalah hari Selasa, 12 Oktober 2021. Jadi 2 minggu dari sekarang ya teman-teman semua. Pemenang akan diumumkan di program Aiman serta Instagram Kompas TV hari Senin 18 Oktober 2021. Berikut akan ditampilkan video pemenang final project Behind the Scene Aiman bulan lalu dari teman-teman kita di Universitas Kristen Petra Surabaya. Tak bisa dipungkiri, masa pandemi memberikan kekhawatiran bagi banyak orang di sana-sini. Semua hal berubah dan menjadi tak menentu. Namun rupanya pandemi memberikan dampak yang berbeda bagi dua pemuda asal kota Surabaya ini. Di balik rusun ini, Ruben dan Wahyu berhasil mengembangkan bisnisnya di bidang kebersihan. Berikut kisah tentang Softmoon yang mengalami happy pandemi. Bersama saya Putri Kurnia, ini dia Behind the Scene Aiman. Buat teman-teman yang penasaran video versi lengkapnya seperti apa dan info terkait detail kompetisinya seperti apa, bisa teman-teman cek ya di kampus.kompas.tv. Oke, selanjutnya informasi yang kedua, ini untuk pendaftaran dan submission kompetisi Anchor Hunt, terus juga ada kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif sampai tanggal 30 September ya teman-teman. Oke, jadi masih ada waktu nih untuk teman-teman ikutan atau mau ngajakin teman-temannya juga yang mungkin belum bisa hadir pada acara hari ini ya. Oke, dan yang terakhir yang ingin kita berdua sampaikan, di kolom chat ada link evaluasi yang bisa teman-teman isi ya, supaya kampus Kompas TV berikutnya bisa lebih baik lagi, dan nantinya akan ada voucher Gramedia senilai 50.000 bagi dua pengisi yang beruntung. Dan juga pastinya kita berdua ingin mengingatkan bahwa nantinya untuk teman-teman yang berpartisipasi dalam acara Behind the Scene Aiman hari ini akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan ke email teman-teman masing-masing. Oke, untuk info lebih lanjut mengenai kegiatan di kampus Kompas TV, serta universitas mana sih yang akan bekerja sama di bulan-bulan selanjutnya, bisa kalian cek langsung aja di kampus.kompas.tv, atau bisa lewat sosial media melalui platform Instagram, Twitter, dan juga Facebook @KompasTV. Jangan khawatir, walaupun kampus kalian belum bekerja sama dengan kampus Kompas TV di bulan ini, kalian masih bisa mengikuti kelas serta kompetisi yang ada. Dengan informasi-informasi tersebut, maka berakhirnya juga kelas Behind the Scene Aiman kita pada hari ini ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Aiman Wicaksono, Mbak Ana Aristania, Mbak Nilu Puspa, dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Tidak lupa pastinya kami ucapkan kepada Kompas TV, serta peserta yang telah berpartisipasi pada acara hari ini, sekaligus Universitas Negeri Semarang dan Universitas Diponegoro. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna untuk kita di masa depan ya. Saya Berlian Ayu pamit. Saya Tiara Marsanda pamit. Sampai ketemu di kampus Kompas TV bulan Oktober. Stay safe dan terima kasih. Bye. Televisi berita independen terpercaya, Kompas TV. Ikuti program-program berita, informasi, dan gelar wicara unggulan. Kerjasama perdagangan Indonesia dan Amerika. Undang-undang Cipta Kerja ini, itu saya kira sangat baik. Krisis juga, tidak memberi sesuatu. Agar biaya hidup masyarakat ini stabil terjangkau. Saya bekerja di situ, saya bukan pemilik. Ikuti saya saudara, eksklusif. Inilah Rosi. Pancasila itu kan sudah final. Untuk kebaikan negara ini saya kira semua akan saya lakukan. Sapa Indonesia Malam.
Satu Meja The Forum. Aiman, Rosi, Kompas TV, independen, terpercaya. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv.